Dalam Islam, kontrol kepala daerah itu dari atas dan dari bawah. Dari atas itu dari khalifah, dari bawah itu dari siapa? Dari bawah itu dari rakyat. Makanya Umar bin Khattab itu ketika haji, kepala-kepala daerahnya itu dikumpulkan. Umar ingin mendengar, nyidang mereka itu. Kemudian rakyat-rakyat yang datang dari seluruh penjuru dunia yang sedang wukuf itu mereka diminta oleh Umar bin Khattab. Silakan kalau kalian ada komplain kepada kepala-kepala daerah kalian sampaikan di sini. Nanti kalau ada komplain dari daerah, Umar akan copot Pak kepala daerah itu. Begitu caranya. Jadi ada kontrol dari atas, ada kontrol dari bawah. Jadi nggak berani macam-macam kepala daerah ini. Jadi nggak ada yang namanya kepala daerah itu nanti main proyek ya kayak sekarang yang lagi rame di misalnya mana itu. Gitu. Nggak ada yang berani begitu. Hebatnya Pak, imannya orang dulu itu kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis shalihah wa tatanazzalu bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajhala yajal alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh hari Ahad ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab Hadits Shahaba yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif, untuk pengarang kitab ini, dan juga untuk guru-guru kita semua, dan kita yang hadir di majelis ini, maupun yang hadir melalui Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, kemuliaan, keberkahan kepada semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita. Ala hadin niyah wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita akan membahas tentang kisah Bai'i Safhil Muqattam. Muqattam itu adalah tempat yang ada di Mesir. Safhi ini adalah bagian bawah. Jadi kalau dikatakan Safhil Muqattam, karena Muqattam ini gunung ya, jadi gunung yang ada di Mesir. Tempatnya ada di luar Kairo ya. Nah kemudian Safh itu adalah bagian bawahnya. Itu kisah tentang penjualan atau pembelian ya. Saf al-Muqattam ini. Nah, apa yang ada di balik ini nanti kita akan pelajari bagaimana kisah seorang gubernur yang menjadi bawahan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang bernama Amr bin As, di mana beliau itu menjadi wali atau gubernur di wilayah Mesir. Ya, di wilayah Mesir. Dan kemudian beliau ini mendapatkan hadiah dari Muqawqis. Muqawqis ini adalah penguasa Mesir ketika itu. Di sini disebutkan wa akhraja Ibnu Abdul Hakam anil Laits Ibni Sa'ad. Ibnu Abdul Hakam telah mengeluarkan dari Al-Laits Ibni Sa'ad qala berkata sa'alal Muqawqisu. Nah ini Muqawqis. Muqawqis bertanya Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu kepada Amr ibn As radhiyallahu anhu. Tadi kita sudah sampaikan Muqawqis penguasa Mesir ketika itu. Dan kemudian Amr bin As ini ya adalah wali atau gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab setelah berhasil menaklukkan Mesir. Jadi Mesir itu ditaklukkan oleh Umar. Panglima yang menaklukkan itu adalah Amr bin As. Kemudian Amr bin As setelah itu diangkat menjadi pejabat di situ, menjadi wali atau gubernurnya. Nah,
perlu dipahami Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ya. Di sini disebutkan bahwa sa'alal Muqawqis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ayyabi'ahu. Jadi di situ disebutkan bahwa Muqawqis itu ingin membelikan untuk Amr bin As Safhal Muqattam. Safhal Muqattam di sini disyarah oleh pensyarah. Safhal Muqattam itu disebutkan di sini ya, Safh al-Jabal itu berarti adalah asfalahu. Ya, bagian bawahnya. Yaghlidu fayasfah fihil ma. Jadi bagian bawahnya yang di situ ada airnya. Kemudian Muqattam wal Jabal al-Musyarraf alal Qarafah Maqbarah Fustat Misr wal Qahirah. Jadi Muqattam itu adalah gunung ya, yang di situ disebutkan diagungkan alal Qarafah ya, ada di atas Qarafah Maqbarah Fustat, di situ ada kuburan Fustat Misr wal Qahirah ya. Nah, itu tentang Saf al-Muqattam. Jadi Saf al-Muqattam itu apa? Itu adalah bagian dari gunung, di bawahnya itu ada air ya. Lalu kemudian itu mau dibeli untuk siapa? Oleh Muqawqis. Untuk siapa? Untuk Amr bin As. Ya kan? Berapa harganya? Bisab'ina alfa dinarin, dengan 70.000 dinar. Kalau kita hitung ya, 70.000 dinar itu, kalau 1 dinar ya, itu sama dengan 4,25 gram dikalikan 70.000 ya, itu sama dengan 297.500 gram ya. Kalau itu kita kalikan dengan 1 juta katakanlah begitu, itu total harganya kira-kira 297 miliar 500 juta. Itu hadiah yang diberikan oleh siapa? Muqawqis kepada siapa? Amr bin As. Gede ya, seorang wali, seorang gubernur mendapatkan hadiah sebesar itu. Maka fa'ajiba Amrun min dzalika. Amr bin As itu heran tentang apa yang dilakukan oleh Muqawqis kepadanya. Wa qala, lalu kemudian Amr bin As mengatakan, aktubu fi dzalika ila Amirul Mukminin. Sebentar, katanya, aku akan menulis surat mengenai hal ini kepada Amirul Mukminin, karena atasannya adalah Amirul Mukminin. Amr bin As itu bawahannya siapa? Umar bin Khattab. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami ya. Jadi begini, di dalam Islam itu yang namanya wali atau gubernur, istilah wali. Jadi begini, struktur pemerintahan dalam Islam itu yang paling tinggi itu khalifah namanya. Itu kepala negaranya. Kemudian khalifah itu membawai seluruh wilayah. Ya, kalau misalnya kita sebutlah ya, khalifah itu di dunia itu satu, Indonesia itu wilayah, maka Mesir itu wilayah. Misalnya Hijaz itu wilayah. Turki itu wilayah, itu namanya wilayah. Dan wilayah-wilayah ini nanti ada yang namanya wali, jamaknya wulat. Wali di sini jamaknya wulat. Ya. Nah, kalau wali yang disebut sebagai kekasih Allah, itu jamaknya aulia. Nah, itu beda ya. Jadi kalau wali yang menjadi pejabat itu disebut wali, jamaknya wulat. Nah, ini. Nah, di dalam Islam, kepala-kepala daerah di tingkat 2 ini, di tingkat 1 ya maaf, di level daerah tingkat 1 ini, itu yang mengangkat adalah khalifah. Nah, itu dalam Islam. Jadi nggak ada ceritanya pilkadal ya, pilihan kepala daerah langsung, itu nggak ada dalam Islam itu. Ya, nggak ada. Jadi yang mengangkat itu nanti adalah khalifah. Ya, seperti zaman Barto dulu lah ya. Nah, zaman Barto itu kan gubernur-gubernur itu kan diangkat oleh presiden. Dalam Islam itu begitu. Ya. Dan itu juga menggambarkan negara kesatuan. Itu menggambarkan negara kesatuan. Jadi kalau ditanya, benar mana zaman Soeharto dengan sekarang? Loh, kalau bicara kesatuan yang konsisten ya zaman
Soeharto. Ya kan? Itu negara kesatuan. Nah, kalau kepala daerah dipilih oleh penduduk setempat, itu federasi namanya. Ya, kalau nggak percaya, belajar ilmu tata negara. Ya, ya karena Al-Fakir itu dulu belajar ilmu tata negara. Ya. Jadi ngelontok lah ya, bicara apa namanya ilmu tata negara. Jadi kalau kepala daerah itu dipilih oleh rakyat setempat, kemudian mereka nanti bikin undang-undang sendiri, itu namanya federasi. Sistem federasi. Gitu. Nah, jadi kalau dalam sistem negara kesatuan itu, kepala daerah tadi dipilih siapa? Dipilih oleh Amirul Mukminin, dipilih oleh Khalifah. Karena itulah maka kekuasaan Khalifah tadi kuat. Loh, kalau nanti kekuasaan Khalifah itu kuat, pertanyaannya kemudian begini. Lah kalau kepala daerahnya Mbak Lelo gimana? Atau misalnya karena ini dolim lalu kemudian merugikan masyarakat setempat bagaimana? Oh itu gampang. Dalam Islam, ini nanti kita bisa melihat bagaimana Amirul Mukminin. Dan dari sini kita belajar bagaimana Amr bin As itu karena tahu saya ini bawahnya Amirul Mukminin. Karena itu kalau kamu memberikan hadiah kepada saya harus nulis dulu, saya harus lapor dulu. Kalau enggak ini nanti bahaya. Begitu. Jadi kontrol kepala daerah itu dari atas dari bawah, Pak. Ya, kontrol kepala daerah itu dari atas dan dari bawah. Dari atas itu dari khalifah, dari bawah itu dari siapa? Dari bawah itu dari rakyat. Makanya Umar bin Khattab itu ketika haji, itu kepala-kepala daerahnya itu dikumpulkan. Kepala-kepala daerahnya itu dikumpulkan. Umar ingin mendengar, nyidang mereka itu. Jadi pada saat wukuf di Arafah itu bukan hanya sekedar wukuf zikir Umar itu. Tapi di situ dikumpulkan. Kemudian rakyat-rakyat yang datang dari seluruh penjuru dunia yang sedang wukuf itu mereka diminta oleh Umar bin Khattab. Silakan kalau kalian ada komplain kepada kepala-kepala daerah kalian sampaikan di sini. Kata Umar bin Khattab. Itu forumnya. Nanti kalau ada komplain dari daerah, Umar akan copot, Pak. Kepala daerah itu akan dicopot oleh Umar. Begitu caranya. Jadi ada kontrol dari atas, ada kontrol dari bawah. Jadi nggak berani macam-macam kepala daerah ini. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya kepala daerah itu nanti main proyek ya kayak sekarang yang lagi rame di misalnya mana itu daerah Banten atau di Morowali atau di mana lah ya. Gitu. Nggak ada yang berani begitu. Contohnya tadi Amr bin As itu mau dikasih hadiah. Ketika mau dikasih hadiah, saya akan tulis dulu ini kepada Amirul Mukminin. Kalau tidak nanti saya salah katanya. Subhanallah. Hebatnya Pak. Imannya orang dulu itu kayak begitu. Ya, luar biasa. Nah ini, coba kita perhatikan. Fakataba bidzalika Umar radhiyallahu anhu, maka Umar kemudian menulis fakataba bidzalika ila Umar, maaf. Amr bin As kemudian menulis surat, menulis laporan tentang hadiah Muqawqis tadi, rencana Muqawqis mau ngasih hadiah tadi kepada Umar radhiyallahu anhu. Fakataba ilaihi Umaru. Ketika surat itu sudah sampai kepada Umar, lalu kemudian Umar membalas. Apa balasan suratnya Umar? Umar mengatakan begini, Salhu, kamu tanya. Ini suratnya Umar kepada siapa? Nah, ini kalimatnya. Ya. Bisa dilihat ya. Ini. Salhu, tanya dia, maksudnya kamu tanya Muqawqis. Lima atau kabihi, kenapa dia memberikan kepadamu hadiah itu? Ma ataukah? Wa yala tuzra'u, sementara Saf Muqattam tadi, bawahnya gunung Muqattam itu tidak bisa apa? Tidak bisa ditanami. Lah buat apa itu dikasihkan sebagai hadiah? Enggak bisa ditanami. Gitu. Ya kan? Wala tustambatu, tidak bisa ditanami, tidak bisa digali. Wong namanya gunung, gimana caranya gali gunung? Ya zaman itu. Ya wala tustambatu biyama'un, air tidak bisa diambil dari situ. Wala yuntafa'u biha, dan itu nggak bisa dimanfaatkan. Ngapain ngasih hadiah nggak bisa dipakai, nggak bisa dimanfaatkan. Fasalahu, maka di sini kemudian Amr bin As bertanya kepada Muqawqis. Faqala, lalu kemudian Muqawqis mengatakan, ini jawaban Muqawqis. Nah ini hebatnya. Ya. Inna lanajidu sifata fil kutubi. Kata Muqawqis, aku
mendapati kitab, mendapati sifat dari Saf Muqattam tadi, gunung Muqattam itu, kemudian bagian bawahnya tadi itu ada di dalam kitab-kitab Taurat, Injil. Karena Muqawqis ini religius. Ya, penguasa Romawi religius dia. Itulah mengapa ketika Rasulullah SAW mengirim surat pada Muqawqis itu, Muqawqis nggak berani ngelawan. Karena dia tahu yang dihadapi siapa? Nabi. Yang dihadapi adalah utusan Allah. Kalau ngelawan utusan Allah, habis dia. Maka Muqawqis ini berbaik-baik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikasih hadiah oleh Muqawqis pada waktu itu. Apa? Dikasih budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Qibti itu adalah penduduk asli Mesir. Maria itu namanya. Jadi karena itu disebut Maria Al-Qibtiyah. Dan budak inilah kemudian nanti ya diterima oleh Nabi hadiah tadi itu. Lalu kemudian dari budak ini lahirlah putra Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah ini namanya Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ada yang mengatakan Ibrahim ini kemudian wafat di usia 2 tahun. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul Ma'adnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Nah, di situ disebutkan kami mendapati sifatnya itu ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Anna fiha ghirasal jannah katanya. Bahwa di situ itu ada ghirasal jannah. Oh, subhanallah. Jadi dia ngasih hadiah itu karena di situ itu ada. Di sini disebutkan ghirasal jannah itu adalah apa yang dipakai untuk menyemai. Ya, untuk nyemai. Karena ghirasa itu biasanya terkait dengan tanaman. Jadi orang yang nanam itu kan mulai dari gali, nanam, menyirami itu namanya ghirasa. Ya kan? Nah, itu. Menyemai, merawat itu ada sesuatu yang di situ dipakai untuk apa? Menyemai, menyirami. Jannah, coba. Pikirannya Muqawqis itu bagus sebenarnya kan? Karena dia yakin dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab tadi. Fakataba bidzalika, lalu kemudian Amr bin As menulis surat jawaban Muqawqis itu kepada Umar. Fakataba bidzalika Umar. Fakataba ilai Umar, lalu Umar kemudian membalas suratnya Amr bin As tadi. Apa kata Umar bin Khattab? Inna lana'lamu ghirasal jannah. Kami tidak pernah mengenal yang namanya ghirasal jannah. Jadi apa yang dipakai untuk menyemai surga tadi? Illa lil mu'minin. Kecuali bahwa surga itu hanya untuk orang mukmin. Nah, itu kata Umar bin Khattab. Ya. Jadi Muqawqis pengen memberi hadiah yang secara zahir hadiah itu nggak ada manfaatnya. Wong berupa gunung batu, nggak ada airnya, nggak ada apa dan sebagainya. Tapi ternyata Muqawqis itu di balik itu setelah ditanya tadi ada filosofinya. Filosofinya apa tadi? Karena ternyata itu adalah ada sesuatu yang tadi dipakai untuk menyemai atau merawat surga tadi itu. Tapi Umar bin Khattab kemudian menyampaikan pada Amr bin As, ya, kami tidak mengenal itu kecuali itu untuk orang mukmin. Maka kata Umar bin Khattab, fakbur fiha man kibalaka minal muslimin. Kalau begitu kamu kuburlah di situ. Akhirnya dia tadi diterima tapi dipakai untuk apa? Kuburan. Makanya Muqattam itu sekarang tempat kuburan. Ya, daerah Muqattam itu sekarang di Mesir itu dipakai untuk tempat kuburan. Di antaranya meski di situ Muqattam itu menjadi kawasan sekarang Bapak sekalian. Ya, kami kebetulan pernah ke sana ketika menziarahi Syekh Fauzi Konate ya, salah seorang ulama Al-Azhar ya, beliau sekarang sedang menekuni kajian di Al-Azhar ya, dan mengambil S3 di sana. Nah, beliau ini dikenal sebagai Syibawayhnya ya, Afrika. Jadi ahli lughah ya, Syibawayh. Imam Syibawayh itu adalah ulama ahli bahasa di zaman dulu yang sangat terkenal. Ya, Imam Syibawayh. Nah, beliau ini karena saking ahlinya di bidang nahwu sehingga disebut sebagai Syibawayh Afrika. Nah, di Al-Azhar itu terkenal beliau. Nah, beliau tinggal di daerah Muqattam itu. Ya, nah di Muqattam itu ada kawasan ya, ada pasarnya, ya ada apartemen, ada macam-macam di situ. Ya ada perkampungan. Nah, termasuk ada kuburan. Nah, ada kuburan di situ. Ya. Ya, konon Syekh Hasan Asy-Syadzili ya, pendiri tarekat Syadziliyah itu dimakamkan di situ. Ya, di daerah Muqattam itu, wallah alam. Ya, Al-Fakir belum pernah ziarah ke sana.
ke makamnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah, kita kembali ke sini. Jadi fakbur fiha min ya man kibalaka minal muslimin. Jadi kamu kuburkan orang ya, orang Islam di situ wala tabi'hu bi syai'in, dan kamu jangan menjualnya dengan apapun. Nah, jadi itu diterima lalu kemudian dipakai ya sebagai tempat umum ya. Namanya kuburan kan tempat umum. Nah ini. Tapi yang menarik Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran yang tadi kita bisa ambil ya. Seorang gubernur, seorang wali, tadi kita sudah sebutkan kenapa Amr bin As seperti itu, disiplinnya, ya kan? Kalau kita bicara soal senior itu sama seniornya. Amr bin As itu sebelum masuk Islam itu tokoh senior, ya, karena dia itu orang yang sangat hebat diplomasinya, itu Amr bin As. Tapi ketika dia masuk Islam dan kemudian akhirnya dia menjadi tokoh hebat ya, termasuk pada zaman Umar bin Khattab ini kemudian diminta untuk menaklukkan Mesir dan akhirnya setelah Mesir itu takluk, maka Amr bin As ini yang kemudian diangkat menjadi wali atau gubernurnya. Nah, jadi dari sini kita belajar apa? Satu ya, yang kita pelajari tadi terkait dengan bagaimana ketaatan seorang wali atau gubernur itu kepada atasannya. Jadi nggak ada namanya indisipliner, itu nggak ada. Nah, itu satu. Yang kedua, beliau ketika mendapatkan hadiah, ya hadiah itu nggak kemudian diam-diam gitu, nggak, disampaikan kepada atasannya. Sampaikan pada atasannya. Padahal dulu itu kan nggak ada yang namanya LHKN ya. Jadi laporan harta kekayaan. Nggak ada dulu itu. Tapi pejabat-pejabat di masa lalu itu sangat disiplin, Pak. Sangat disiplin. Ya. Jadi sebelum mereka dapat itu mereka sampaikan. Kenapa? Karena kalau nanti ketahuan itu akan diaudit. Siapa yang mengaudit? Yang mengaudit itu Amirul Mukminin. Coba. Kita masih ingat ya. Kisah bagaimana Abdullah bin Umar ketika menjual ontanya itu, yang ontanya paling gemuk. Diaudit ontanya itu. Ya, kenapa ontamu gemuk sendiri, onta yang lain tidak? Gitu kan? Diaudit sama Amirul Mukminin. Gitu. Oh iya, saya kan gembalakan di tempat umum. Sebentar. Kalau kamu menggembalakan di tempat umum, pertanyaannya, apakah mungkin orang lain ya tidak memberikan privilege untukmu karena kamu adalah anaknya Amirul Mukminin? Orang lain akan bilang, awas, ini adalah ontanya anaknya Amirul Mukminin. Kata Umar, kata Abdullah bin Umar, apa bedanya aku dengan yang lain? Beda, karena kamu adalah anaknya Amirul Mukminin. Ketika kamu gembalakan untamu di situ, apakah pertanyaannya yang lain akan sama? Nah, apalagi kemudian terbukti untanya paling gemuk. Akhirnya apa? Disuruh jual untanya itu. Ya, dulu belimu berapa? Harga jualnya sekarang berapa? Sisanya kamu ambil uang pokoknya, sisanya kembalikan ke Baitul Mal. Coba. Ya. Memelihara unta nggak dapat untung. Memelihara unta nggak dapat untung. Diaudit sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ya. Nah, jadi dari sini itu kita bisa melihat ya. Jadi kalau ada peribahasa itu ikan itu busuk dari kepalanya, itu memang begitu. Lah Umar bin Khattabnya kayak begitu gimana? Bawahnya mau meleng, mau macam-macam nggak bisa. Ya, karena begitu luar biasanya tadi. Nah, jadi ini pelajaran yang Masya Allah ya, kita bisa ambil. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kehebatan Islam ya. Nah, jadi bagaimana kehebatan Islam yang diterapkan oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan ya, yang luar biasa tadi. Kemudian berikutnya kita lihat di poin berikutnya, Raddu Abi Ubaidah. Abu Ubaidah ini posisinya sebagai pejabat. Ya, kalau tadi Amr bin As, sekarang Abu Ubaidah. Raddu Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu al-mala qissatu fi dzalika ma Umar radhiyallahu anhu ma fi Amir Ramadah. Nah, ini lebih hebat lagi. Kenapa? Karena ini terkait dengan butuh-butuhnya zaman paceklik. Ya. Jadi bagaimana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu mengembalikan harta. Padahal itu harta yang didapatkan dengan cara yang halal dan pada saat itu adalah zaman paceklik. Ya.
Nah ini, di mana susah panen nggak ada, gitu. Atau kalau zaman sekarang kita sebut krisis, gitu. Zaman krisis coba. Kisah tu fidzalika ma Umar, kisah beliau dalam hal ini bersama Umar radhiyallahu anhu fi amir Ramadan pada tahun paceklik. Wa akhraj al-Baihaqi, al-Baihaqi telah mengeluarkan riwayat an Aslam dari Aslam qala, berkata Aslam, lama kana yaumu amir Ramadan, ketika pada hari di tahun paceklik. Ya. Nah, di sini disebutkan wa dzakara Ibnu Katsir menyebutkan kapan terjadinya tahun paceklik itu, amar Ramadan min waqa'i, ya. Tahun paceklik itu merupakan peristiwa yang terjadi sana, ya, pada tahun Samani Asyarah, 18, ya, tahun ke-18 Hijriah. Umar bin Khattab itu berkuasa kurang lebih 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Ya. Nah ini. Nah, Rasulullah SAW wafat itu tahun 11 Hijriah. Jadi Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Kemudian Abu Bakar 2 tahun berarti 13. Ya, Umar 10 tahun. Jadi kalau kita hitung 13 ditambah 10, 23. Jadi akhir kekuasaannya Umar itu kurang lebih sekitar 23 tahun. Tahun 23 Hijriah. Ya, jadi kalau ini disebutkan 18 Hijriah, berarti kira-kira di pertengahan kekuasaan Umar bin Khattab. Ya, ini. Nah, kemudian di sini disebutkan wa ajdabat biladul Arab. Negeri-negeri Arab ketika itu mengalami ajdabat itu harganya itu gila-gilaan. Ya, kalau dalam teori ekonomi kan begitu ya. Ketika supply and demand itu tidak seimbang. Ketika supply-nya banyak, demand-nya berkurang, maka harga itu turun. Ya, itu teori pasar. Ketika demand-nya banyak, supply-nya kurang, harganya naik. Itu teori pasar. Dan itu terjadi. Jadi artinya teori itu teori alamiah gitu loh. Bukan kemudian Islam menolak konsep itu. Itu konsep yang di zaman Islam juga terjadi. Gitu. Faktanya ya, bukan konsepnya. Faktanya itu terjadi karena itu memang sesuatu yang natural. Jadi. Nah, karena itu Umar ketika zaman paceklik itu. Jadi ini juga nanti kita cerita bagaimana strateginya Umar ya. Jadi kalau secara umum di situ tadi disebutkan wa ajdabat biladul Arab, dan negeri-negeri Arab itu mengalami masalah tadi pangan, sehingga kemudian harga itu naik karena supply-nya sedikit, sedangkan demand-nya besar. Ya, penawarannya sedikit, permintaannya besar, karena itu harganya naik. Nah, ketika itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Amr bin As. Jadi Umar di Hijaz, di Madinah, Amr bin As di mana? Di Mesir. Ya. Fadzakarul hadisa, kemudian menyebutkan hadis. Wa qala fihi, kemudian di dalamnya Umar mengatakan summa da'a Abu Ubaidah. Ya. Wa qala fihi, di dalam riwayat itu kemudian disebutkan hadis tadi ya. Maaf. Summa da'a Abu Ubaidah, kemudian Umar memanggil Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu fa kharaja fi dzalika. Lalu kemudian Umar memanggil Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu fa kharaja fi dzalika, lalu kemudian Abu Ubaidah keluar. Falamma raja'a, ketika Abu Ubaidah sudah kembali, ba'atha ilaihi bi alfi dinarin, maka kemudian Umar memberikan uang kepada Abu Ubaidah sebanyak berapa? 1000 dinar. Nah, di sini kalau kita perhatikan posisi Abu Ubaidah, ya, posisi Abu Ubaidah tadi itu ada di Madinah. Dikirim, ya, kalau tadi dalam riwayat itu ada kemungkinan ke Mesir. Ya. Karena di antara strategi Umar pada saat tahun paceklik itu, tadi kan kita sebutkan secara ekonomi itu supply-nya berkurang, demand-nya besar. Terus bagaimana caranya untuk memenuhi supply yang kurang tadi itu? Ya, kalau di filmnya Umar itu kan ada kemudian dari wilayah Irak, ya kan? Itu dari wilayah Irak, gandum-gandum dari sana itu kemudian kirim ke Madinah. Itu caranya. Ya. Nah, negara itu bisa begitu karena tadi kita sudah bicara sistem pemerintahan pada zaman Umar itu adalah bentuknya negara kesatuan. Jadi meskipun Mesir, Hijaz, macam-macam itu beda wilayah, tapi ini adalah satu negara. Sehingga kalau ada masalah,
misalnya ada kekurangan pangan misalnya di Hijaz, di wilayah Saudi sekarang atau wilayah Madinah. Umar tinggal mengatakan kepada gubernurnya atau walinya di Mesir atau walinya di Irak, kirim beras ke sini. Supaya apa? Suplai yang ada di tempat yang kurang tadi itu bisa ditambah. Dengan begitu nggak ada yang namanya spekulasi, permainan para spekulan, gitu. Itu caranya negara. Makanya di dalam Islam itu ada hukum yang namanya tas'ir. Bapak Ibu sekalian, tas'ir itu adalah tindakan negara mematok harga. Itu tidak boleh, Pak. Dalam Islam tidak boleh. Negara tidak boleh mematok harga. Negara tidak boleh mematok upah, itu tidak boleh. Terus bagaimana? Upah dan harga itu dikembalikan pada kesepakatan antara, jadi kalau misalnya harga berarti penjual dan pembeli. Kalau upah berarti antara majikan dengan bawahnya. Itu aturannya. Ya, nggak boleh. Terus bagaimana caranya supaya, katakanlah misalnya ini contoh ya, penjual itu supaya nggak main-main. Ya karena dia sedang menguasai barang. Seperti tadi kasus paceklik itu. Kalau dia menguasai barang, gimana caranya supaya dia tidak bisa mempermainkan konsumen? Maka negara nanti intervensi. Cara intervensinya bagaimana? Bukan dengan mematok harga. Tapi dengan cara masukkan barang. Sehingga barangnya banyak. Kalau suplainya banyak, otomatis apa? Harga akan turun. Itu caranya. Dengan begitu, petani tetap dilindungi, konsumen tetap dilindungi. Jadi bukan dengan cara nekan petaninya, tidak, atau bukan dengan cara maksa pembeli, tidak. Tapi dengan cara memasukkan barang supaya suplai tadi bertambah, dengan begitu otomatis. Nah, nanti baru negara itu akan intervensi pasar. Caranya bagaimana intervensi pasarnya? Caranya adalah dengan keliling, itu yang dilakukan Umar. Begitu barang sudah masuk, terus kemudian harga belum turun, nanti di situ ada yang namanya hadis Nabi, laisa minna man ghasyana. Ya, tidak termasuk umatku orang yang melakukan penipuan. Jadi, makanya di dalam Islam itu ada hukum ya terkait dengan keharaman melakukan ghaban al-fahish. Ghaban itu ketika pedagang itu menaikkan harga gila-gilaan. Itu haram, Pak, nggak boleh. Ya. Jadi hukumnya haram pedagang itu naikkan upah gila-gilaan. Harga gila-gilaan itu nggak boleh. Itu namanya ghaban al-fahish. Itu tidak boleh dalam fikih. Ya. Nah, itu rawan sekali penipuan. Orang yang beli di tempat itu, yang dia tidak tahu harga, pasti ketipu. Ya kan? Nah, itu tidak boleh. Makanya petani-petani dari kampung ketika dia masuk ke kota, dihadang di jalan. Lalu kemudian supaya dia tidak masuk ke pasar, kemudian diberitahu, oh ngapain kamu ke pasar? Di sini saja kami beli dengan harga segini, karena percuma kamu nanti besar. Kalau itu nipu, maka status jual belinya tadi tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, jadi begitu. Artinya ini mekanisme yang diatur sedemikian rupa oleh Islam. Ya, makanya caranya Islam itu, masya Allah, sistem mainnya, Pak. Ya, mainnya itu sistem. Gitu. Itu yang kita mesti pahami. Masalahnya kita ini nggak belajar sistem Islam. Jadi nggak tahu gimana caranya. Ketika kita membaca riwayat seperti ini, kalau di kepala kita nggak ada pemahaman tentang sistem Islam, nggak paham apa yang dimaksud oleh riwayat tadi. Nggak paham. Nah, disinilah makanya kadang-kadang ketika kita membaca sirah, ketika kita membaca tafsir atau membaca apapun, kita harus punya pemahaman sistem Islam di dalam kepala kita, sehingga kita bisa memahami konteksnya tadi itu dengan tepat. Nah, ini cerita sedikit ya terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar tadi. Nah, maka kemudian di sini disebutkan falamma raja'a, ketika Abu Musa itu kembali, ba'atha ilai bi alfin, maka Umar kemudian mengirim kepadanya 1000 dinar. Ya. Faqala Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah berkata, inni lam a'mal laka ya Ibn al-Khattab, katanya. Aku tidak bekerja untukmu, karena itu aku tidak berhak menerima upah darimu. Subhanallah. Ini pejabat yang diangkat oleh kepala negara, ya, entah nanti namanya itu utusan khusus lah atau apalah, yang jelas ada SK-nya. Ketika dibayar atau dikasih takwid ya oleh Umar bin Khattab, dia tolak. Subhanallah. Nah ini, masya Allah ya. Inna ma'amiltu, sesungguhnya aku bekerja lillah, untuk Allah katanya.
Aku ini bekerja untuk Allah, bukan untukmu. Walastu akhudu fi dzalika syai'an, dan aku tidak mau mengambil apapun. Ya, karena aku ini bekerja untuk Allah, aku tidak mau mengambil apapun dari itu. Subhanallah. Mental pejabat dulu itu kayak begini. Luar biasa. Ya, mental pejabat dulu itu kayak begini, luar biasa. Nah, ini mengingatkan kita yang pada kasus terakhir, kasus suap atau mafia peradilan itu ya. Itu kan luar biasa dahsyatnya ya. Nah, jadi kalau kita baca di dalam Islam itu Pak, yang namanya hasanah ilmu ya. Ada satu kitab yang membahas tentang peradilan itu, ada 3 jilid ya, tulisannya Ibnu Farkhun. Judul kitabnya adalah Tafsiratul Hukam. Kitab ini Masya Allah menceritakan tentang bagaimana sistem peradilan dalam Islam. Itu kitab ini tulis pada zaman dulu, zaman keemasan Islam. Kemudian bagaimana seorang hakim itu supaya dia itu tidak bermain kasus, ya, dan sebagainya. Itu semua ada. Ya. Kemudian ditulis lagi oleh ulama baru, Syekh Abdul Karim Zaidan punya kitab namanya Nizamul Qadha fi Syariah Al-Islamiyah, ya, sistem peradilan dalam Islam. Itu ringkasan dari kitab-kitab yang tadi Al-Fakir sebutkan. Nah, di dalam kitab itu salah satu hal yang menarik begini. Ya. Bagaimana supaya hakim itu tidak main kasus. Gitu ya. Bagaimana supaya hakim itu tidak main kasus. Itu disebutkan di situ. Kriteria hakimnya harus seperti apa? Ya. Kemudian bagaimana upahnya? Boleh enggak hakim itu masih punya bisnis dan sebagainya? Itu dibahas, termasuk keluarganya, dibahas. Jadi kita bisa membayangkan ya cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah tadi itu. Masya Allah, kalau begitu orang-orangnya tadi, kemudian kriteria yang disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab tadi itu, ada semua dalam kehidupan kita. Subhanallah. Kita bisa membayangkan betapa luar biasanya. Ya kan? Kalau sekarang kan, ya kan sering muncul istilah kalau kita urusan di pengadilan itu, kita kehilangan sapi satu, ngurus sapinya itu bisa jadi bukan sapinya yang kembali, malah hilang 2 sapi lagi. Ya kan? Nah, karena saking ribetnya, saking macam-macamnya. Sampai muncul begitu. Ya, seperti yang dibilang Pak Mahfud itu. Nah, jadi ini makanya ulama-ulama dulu itu membahas bukan hanya sistemnya tapi juga orang-orangnya. Ya, seperti kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah tadi. Faqala Umar, maka kemudian Umar mengatakan ketika Abu Ubaidah mengatakan walastu akhudhu fi dzalika syai'an, aku enggak akan mengambil sedikit pun, katanya. Aku enggak akan mengambil sedikit pun dari harta itu. Faqala Umar, maka Umar kemudian mengatakan qad a'tana Rasulullah. Kami ini pernah diberi oleh Rasulullah, katanya. Fi asya'a, sesuatu ba'athana laha, di mana Rasulullah mengutus kami untuk itu, fakarihna, dan kami tidak mau dzalika itu. Fa'aba alaina Rasulullah, maka Rasulullah, maksudnya Rasulullah itu menolak, Rasulullah enggan, Rasulullah mengabaikan. Maksudnya apa? Tetap saja Rasulullah ngasih. Faqbalaha ayyuhar rajul, faqbalaha ayyuhar rajul. Kami dulu, kalau kita baca riwayat sebelumnya kan begitu kan. Umar bin Khattab itu diberi Nabi, kemudian Umar bin Khattab menolak kan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya itu kalau terkait dengan masalah, kalau kamu meminta. Tapi kalau kamu diberi, maka terimalah, kata Rasulullah. Itu dalam pembahasan sebelumnya. Maka Umar menjelaskan ini kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya, kamu terima, faqbalha ayyar rajul, hai rajul. Nah, ini bahasanya Umar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Padahal Pak, Abu Ubaidah Al-Jarrah itu punya julukan dari Nabi. Apa julukannya Abu Ubaidah Al-Jarrah? Aminun fil ardi wa aminun fis sama. Di muka bumi ini satu-satunya orang yang mendapatkan gelar aminun fil ardi wa aminun fis sama itu hanya satu. Siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya, orang yang paling amanah di muka bumi, di mata para penghuni bumi ini, dan paling amanah di mata para penghuni langit, yaitu malaikat. Itu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu julukannya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Masya Allah. Ini, ya.
Nah, jadi kata Abu Ubaidah, kata Umar bin Khattab, faqbalha ayyuhar rajul, hey, ya rajul, kamu terima itu. Kamu terima. Fasta'in biha, kamu gunakan harta itu ala dinika untuk menguatkan agamamu wa dunyaka dan duniamu. Jadi ini orang mukmin itu kalau punya harta kita gunakan untuk apa? Menguatkan agama kita. Menguatkan agama kita itu apa? Begini. Kita itu kalau punya rezeki niatkan makan itu untuk ibadah. Itu namanya punya harta untuk menguatkan agama kita. Kalau kita makan, alhamdulillah saya dapat rezeki, dapat gaji yang halal, dipakai dimakan untuk ibadah. Supaya kita punya tubuh yang kuat. Kalau kita sakit, berobat, niatkan itu untuk menguatkan diri kita supaya kita bisa ibadah maksimal. Itu namanya fasta'in biha ala dinika. Kemudian gunakan itu ya. Kalau tubuhnya kuat untuk apa? Untuk ngajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajar, dakwah, ya. Itu namanya fasta'in biha ala dinika. Kemudian kalau kita masih punya lagi, kita bisa manfaatkan harta tadi untuk apa? Kalau ada yang perlu kita sedekah, ya entah itu masjid, entah itu anak yatim, entah urusan-urusan Islam yang lain. Gunakan itu, fasta'in biha ala dinika. Hartamu itu untuk apa? Untuk menolong agamamu. Begitu. Ya kan? Makanya Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah. Ya kan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Ya kan? Jadi Allah itu sudah membeli dari orang mukmin itu diri dan harta mereka. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan bayaran surga, kata Allah. Gitu. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtalun. Wa'dan ali haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran, kata Allah. Ya, itu. Wa man awfa bi ahdi minallah. Kata. Siapa yang paling menunaikan janjinya dengan janji-janji tadi? Ya, selain Allah enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, jadi makanya kata Sayyidina Umar itu, kamu gunakan harta itu untuk apa? Menolong agamamu wa dunyaka dan menguatkan duniamu. Karena Islam itu bukan sekuler. Islam itu enggak memisahkan antara agama dengan dunia, enggak memisahkan. Gitu. Jadi kita ini hidup di dunia, jangan lupa dunia ini sementara, tapi niatkan hidup di dunia ini untuk ke akhirat. Ya, niatkan hidup di dunia untuk apa? Ke akhirat. Makanya carilah bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk apa? Kita bawa nanti ke akhirat. Gitu. Itu prinsipnya. Itu namanya fasta'in biha ala dunyaka, fasta'in biha ala dinika. Kamu gunakan harta itu untuk menolong agamamu dan untuk duniamu. Nah, karena hidup di dunia itu adalah sementara saja. Kita akan gunakan ini semuanya untuk menuju ke akhirat. Maka setelah Umar ngomong seperti itu, faqabila Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kemudian menerima. Diterima oleh Abu Ubaidah. Ya, diterima oleh Abu Ubaidah. Wa akhraja aidan Ibnu Huzaimah al-Hakim nahwa an Aslam. Riwayat yang sama dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim dari Aslam. Kama fi Muntakhabil Kanzi. Sebagaimana disebutkan dalam Muntakhab Al-Kanz. Nah, jadi subhanallah ya. Ini pejabat-pejabat di masa lalu. Orang-orang terbaik yang pernah memimpin negeri kaum muslimin. Amr bin As kayak begitu tadi. Kemudian sebelumnya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian tadi kita bahas tentang Abu Ubaidah al-Jarrah yang luar biasa. Ya kan? Nah, jadi ini menggambarkan betapa kepribadian mereka itu Masya Allah, luar biasa. Ya, saksi mereka itu luar biasa. Nah, kemudian terakhir, yaitu Raddu Sa'id ibn Amir radhiyallahu anhu, al-mala qissatu ma'umar radhiyallahu anhuma hina atau al-fadinarin. Bagaimana Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu mengembalikan harta dan kisahnya dengan Umar ketika Umar memberikan itu 1000 dinar. Akhraja Asy-Syasi wa Ibnu Asyakir an Abdullah ibn Ziyad. Asy-Syasi dan Ibnu Asakir telah mengeluarkan dari Abdullah bin Ziyad, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu a'ta Sa'idah ibn Amir, bahwa Umar itu telah memberikan pada Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu alfa dinarin 1000 dinar faqala. Coba bayangkan ya, dikasih 1000 dinar
Lalu kemudian Sa'id bin Amr mengatakan la hajata li fiha. Katanya, Masya Allah. Jadi diberi oleh Umar, ya, diberi oleh Umar 1000 dinar, dia mengatakan kami enggak butuh. Coba, kami enggak butuh. A'ti man huwa ahwaju ilaiha minni. Berikan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Kata Sa'id bin Amir. Faqala Umar, maka Umar mengatakan ala rislika. Sebentar. Ya, Sa'id bin Amir. Ala rislika, sebentar. Hatta uhaddisaka, sehingga aku menyampaikan kepadamu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian in syi'ta, setelah itu faqbal, silakan kamu terima, wa in syi'ta fada, kalau nanti kamu enggak mau silakan kamu tinggalkan. Tapi tak jelaskan dulu. Kamu jangan terburu-buru mengambil keputusan. Nanti aku jelaskan bagaimana hadis Nabi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada alayya syai'an. Sesungguhnya Rasulullah pernah menawarkan kepadaku sesuatu. Fakultu, lalu kemudian aku berkata mislalladzi qulta, seperti yang tadi kamu katakan. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiya syai'an min ghairi su'alin wala istisyrafi nafsin. Siapa yang telah diberi sesuatu bukan karena dia meminta-minta, dan kemudian dia diberi sesuatu bukan karena istisyrafi nafsin, itu keinginan yang datang darinya. Ada orang yang tidak meminta tapi sudah istilahnya itu nyindir-nyindir. Nah, gitu kan. Nah, ada yang begitu, nggak minta terus terang tapi nyindir. Ya kan? Itu berarti apa? Istisyraf. Berarti ada sebenarnya kemauan dalam dirinya gitu. Atau kalau nggak begitu dia bilang, bajumu bagus sekali ya gitu. Oh, tasmu bagus sekali ya, sepatumu bagus sekali ya. Itu nyindir kan? Nah, mulai nyindir itu. Berarti apa? Istisrafun nasib. Ada keinginan di dalam hatinya. Kenapa terucap? Terucap. Rasulullah kalau disindir gitu langsung dikasih, Pak. Gitu. Dikasih. Karena tahu Rasulullah ini kan begini. Kalau ulama itu kan begini ya. Apa yang keluar dari mulut kita itu kan menggambarkan isi kepala kita kan? Isi hati kita kan begitu. Ya. Gitu. Jadi Nabi itu kalau disindir begitu langsung. Nah, itu namanya istisyrafu nafsin tadi. Sudah ada dalam hatinya itu. Maka fa inna rizqun minallah, katanya. Kalau kamu dikasih, kamu bukan karena meminta, bukan karena tadi model nyindir-nyindir tadi itu. Fa inna rizqun, itu berarti rizkimu minallah, dari Allah. Fal yakbalhu, kamu terima, wala yaruddahu, dan kamu enggak perlu tolak, kata Umar. Itu hadis Nabi. Aku dengar dari Nabi itu ngomong enggak begitu, gitu. Kata Umar kepada Sa'id bin Amir tadi. Faqala Sa'id, anta sami'tahu min Rasulillah, katanya. Benar kamu mendengarkan hadis itu dari Kanjeng Nabi. Kata Umar, orang ini diberitahu kok. Kata Umar apa? Qala na'am, ya. Kata Umar. Ya, Umar mengatakan, ya, aku mendengarkan itu dari Kanjeng Nabi. Ya, akhirnya begitu Sa'id bin Amir mendengarkan hadis tadi dari Umar dan tahu kalau itu dari Kanjeng Nabi, langsung apa? Faqabilahu. Akhirnya diterima dia tadi. Kada fil kanzi, begitulah riwayat tadi disebutkan di dalam kitab Kanzul Ummal. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya. Karena sudah masuk waktu syuruk, sebelum kita tutup, ya silakan kalau ada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup, ya. Tidak ada? Cukup sampai di sini? Baik ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.